Ada orang yang pergi karena dikhianati. Ada juga yang pergi karena lelah menunggu. Tapi, bagaimana jika seseorang ditinggalkan bukan karena ia berselingkuh, bukan karena ia kasar, melainkan karena ia jatuh dan tidak lagi dianggap berguna? Ini bukan kisah tentang suami sempurna. Ini kisah tentang seorang pria yang setia, tapi kehilangan segalanya saat hidup membuatnya terpuruk. Inilah kisah nyata kehidupan. Suami setia, tapi ditinggal saat terpuruk. Aku mulai sadar, ada sesuatu yang hilang. Tapi saat itu, aku belum tahu apa. Hari-hari setelah pagi-pagi yang terasa biasa itu berjalan dengan ritme yang aneh. Tidak ada pertengkaran besar, tidak ada kata-kata kasar. Justru itulah yang membuat semuanya terasa lebih menyakitkan. Sunyi yang tumbuh pelan-pelan, tanpa suara, tanpa peringatan. Aku masih berangkat kerja setiap pagi, meski langkahku terasa lebih berat. Di kantor, kursi-kursi kosong mulai bertambah. Rekan-rekan yang dulu ramai bercanda, kini sibuk menyelamatkan diri masing-masing. Aku tahu, waktuku mungkin tak lama lagi. Tapi aku memilih diam. Aku pulang lebih cepat dari biasanya. Bukan karena pekerjaan selesai, tapi karena memang tak ada lagi yang bisa dikerjakan. Di rumah, pintu sering terkunci. Nisa belum pulang. Dulu, aku selalu menunggu suara piring, suara langkahnya di dapur, atau sekedar sapaan. "Mas, capek ya?" Sekarang, rumah ini lebih sering menyapaku dengan keheningan. Saat Nisa akhirnya pulang, ia tampak lelah. Tapi bukan lelah yang sama seperti dulu. Lelah yang dulu membuatnya bersandar di bahuku. Kini, lelah itu membuatnya menjaga jarak. "Kamu belum makan?" tanyaku suatu malam. "Sudah," jawabnya singkat sambil meletakkan tas dan langsung masuk kamar. Aku berdiri di dapur, menatap nasi yang masih hangat. Aku tetap menyendoknya ke piring, bukan karena lapar, tapi karena aku tidak ingin membiasakan diri makan sendiri tanpa dia. Aku mulai sering kepala sakit. Kadang dadaku terasa sesak, seperti ada beban yang menekan dari dalam. Tapi aku tetap berusaha terlihat baik-baik saja. Lelaki tidak boleh terlihat lemah. Itu yang selalu diajarkan hidup padaku. Suatu malam, aku terbangun dan mendapati sisi ranjang kosong. Lampu ruang tamu menyala. Nisa duduk di sofa, menatap layar ponselnya. Senyumnya kecil, berbeda. Aku berdiri di ambang pintu, tidak berniat menguping. Tapi saat aku melangkah, Nisa buru-buru menutup ponselnya. "Kok belum tidur?" "Enggak bisa tidur," jawabnya cepat. Aku mengangguk, tidak bertanya lebih jauh. Aku kembali ke kamar dengan perasaan aneh. Perasaan yang belum bisa kusebut sebagai curiga, tapi jelas bukan tenang. Sejak kapan aku berhenti menjadi tempat ceritanya? Beberapa hari kemudian, aku memberanikan diri bercerita tentang pekerjaanku. Tidak semuanya, hanya sedikit. "Sepertinya kantor lagi nggak stabil," kataku pelan. Nisa hanya mengangguk, matanya tidak lepas dari ponsel. "Oh," katanya singkat. Tidak ada pertanyaan lanjutan, tidak ada kekhawatiran, tidak ada kalimat, "Kita hadapi sama-sama," seperti dulu. Disitulah aku mulai merasa kehilangan. Bukan pekerjaanku, bukan kesehatanku, tapi posisiku sebagai suami. Aku masih setia, aku masih pulang, aku masih peduli. Tapi entah sejak kapan, semua itu seperti tidak lagi berarti. Dan aku belum tahu bahwa di saat aku berusaha bertahan, Nisa justru sedang belajar melepaskan. Pertengkaran itu tidak terjadi karena hal besar. Tidak ada teriakan sejak awal. Hanya kalimat kecil yang akhirnya meledak. Malam itu, aku menunggu Nisa pulang. Jam sudah menunjukkan hampir tengah malam. Aku duduk di ruang tamu dengan lampu redup, mencoba menenangkan pikiranku sendiri. Saat pintu terbuka, aku berdiri. "Kok pulangnya malam banget?" tanyaku pelan.
Nisa melepas sepatu dengan gerakan kasar. Tasnya dilempar ke sofa. Aku capek, Mas. Bisa nggak sih jangan mulai? Aku menarik nafas. Aku tidak ingin bertengkar. Aku hanya ingin didengar. Aku cuma khawatir. Ia tertawa pendek, sinis. Khawatir sebagai apa? Katanya. Suami. Kata itu membuat dadaku sesak. Iya, jawabku. Sebagai suamimu. Nisa menatapku lama. Tatapan yang dingin, asing. Mas, jujur aja. Sekarang kamu itu siapa di rumah ini? Aku membeku. Aku yang bayar sebagian besar kebutuhan sekarang. Aku yang kerja. Aku yang mikir ke depan. Kamu? Ia berhenti sejenak lalu melanjutkan. Kamu cuma ada di rumah. Kalimat itu menghancurkan sisa kekuatanku. Aku nggak minta ini, kataku dengan suara bergetar. Aku nggak minta kehilangan kerja. Aku lagi jatuh, Nis. Tapi aku capek hidup sama orang yang jatuh terus. Balasnya cepat. Aku menggeleng pelan. Aku nggak pernah ninggalin kamu. Tapi kamu ninggalin peranmu. Sunyi menyergap di antara kami. Aku merasa kecil. Bukan karena aku tidak punya uang, tapi karena untuk pertama kalinya, aku tidak lagi dihormati. Apa kamu masih anggap aku suamimu? Tanyaku. Nisa memalingkan wajah. Aku butuh lelaki, katanya pelan tapi tajam. Bukan orang yang harus aku kuatkan terus. Kalimat itu adalah pengusiran tanpa harus menyuruhku pergi. Malam itu aku tidur di ruang tamu. Bukan karena diminta, tapi karena aku tahu kamar itu bukan lagi tempatku. Di langit-langit, aku menatap bayangan kipas yang berputar pelan, bertanya pada diriku sendiri. Sejak kapan menjadi lemah membuat seseorang pantas ditinggalkan? Aku tidak menangis. Air mataku sudah habis sejak lama. Yang tersisa hanya perasaan kalah yang sunyi. Dan di tengah malam yang panjang itu, aku akhirnya mengerti satu hal yang pahit. Aku tidak lagi menjadi lelaki di rumah ini. Hari itu hujan turun sejak pagi. Bukan hujan deras, hanya rintik kecil yang membuat kota tampak abu-abu. Aku duduk di ruang rapat bersama 7 orang lainnya. Tidak ada wajah yang terlihat tenang. Kami semua tahu, pertemuan ini bukan untuk kabar baik. Manajer datang dengan map coklat di tangannya. Ia berbicara panjang tentang efisiensi, kondisi perusahaan, dan masa depan yang tidak pasti. Aku mendengarkan, tapi rasanya seperti mendengar dari kejauhan. Namaku disebut terakhir. Arman, kami minta maaf. Kalimat itu saja sudah cukup untuk membuat dadaku runtuh. Aku keluar dari gedung kantor dengan sebuah amplop tipis di tangan. Isinya pesangon yang bahkan tidak cukup untuk 3 bulan kebutuhan rumah. Aku berdiri lama di depan gedung itu, menatap lalu lintas yang tetap berjalan, seolah hidup tidak peduli siapa yang baru saja kehilangan segalanya. Aku tidak langsung pulang. Aku duduk di warung kopi murah dekat terminal, menatap cangkir yang dingin, menatap tanganku sendiri.
Hari itu hujan turun sejak pagi. Bukan hujan deras, hanya rintik kecil yang membuat kota tampak abu-abu. Aku duduk di ruang rapat bersama 7 orang lainnya. Tidak ada wajah yang terlihat tenang. Kami semua tahu, pertemuan ini bukan untuk kabar baik. Manajer datang dengan map coklat di tangannya. Ia berbicara panjang tentang efisiensi, kondisi perusahaan, dan masa depan yang tidak pasti. Aku mendengarkan, tapi rasanya seperti mendengar dari kejauhan. Namaku disebut terakhir. Arman, kami minta maaf. Kalimat itu saja sudah cukup untuk membuat dadaku runtuh. Aku keluar dari gedung kantor dengan sebuah amplop tipis di tangan. Isinya pesangon yang bahkan tidak cukup untuk 3 bulan kebutuhan rumah. Aku berdiri lama di depan gedung itu, menatap lalu lintas yang tetap berjalan, seolah hidup tidak peduli siapa yang baru saja kehilangan segalanya. Aku tidak langsung pulang. Aku duduk di warung kopi murah dekat terminal, menatap cangkir yang dingin, menatap tanganku sendiri. Aku mengenalnya tanpa pernah benar-benar melihat wajahnya. Ia tidak datang sebagai sosok yang tiba-tiba mengguncang rumah tangga kami. Tidak ada pesan mencurigakan yang kutemukan. Tidak ada parfum asing di baju Nisa. Semuanya berjalan terlalu rapi, terlalu halus, hingga aku hampir menyalahkan diriku sendiri karena mulai merasa ada yang tidak beres. Nisa kini lebih sering tersenyum. Senyum yang tidak lagi kuterima. Ia bangun pagi dengan lebih bersemangat, berdandan lebih lama, dan pulang dengan cerita-cerita singkat yang berhenti di tengah jalan. Capek, katanya. Selalu itu. Aku mulai memperhatikan hal-hal kecil. Ponselnya kini selalu dalam mode senyap. Jika ada notifikasi masuk, ia akan membaca cepat lalu menghapusnya. Saat aku mendekat, layar ponsel selalu terkunci. Aku tidak bertanya. Aku masih ingin menjadi suami yang percaya. Suatu sore, aku memberanikan diri menjemputnya di kantor. Bukan karena curiga, aku hanya rindu. Dari seberang jalan, aku melihatnya tertawa. Tawanya lepas. Di sampingnya berdiri seorang pria. Mereka berbicara dekat. Terlalu dekat untuk sekedar rekan kerja yang biasa. Hatiku berhenti sejenak.
Aku mengenalnya tanpa pernah benar-benar melihat wajahnya. Ia tidak datang sebagai sosok yang tiba-tiba mengguncang rumah tangga kami. Tidak ada pesan mencurigakan yang kutemukan. Tidak ada parfum asing di baju Nisa. Semuanya berjalan terlalu rapi, terlalu halus, hingga aku hampir menyalahkan diriku sendiri karena mulai merasa ada yang tidak beres. Nisa kini lebih sering tersenyum. Senyum yang tidak lagi kuterima. Ia bangun pagi dengan lebih bersemangat, berdandan lebih lama, dan pulang dengan cerita-cerita singkat yang berhenti di tengah jalan. "Capek?" katanya. Selalu itu. Aku mulai memperhatikan hal-hal kecil. Ponselnya kini selalu dalam mode senyap. Jika ada notifikasi masuk, ia akan membaca cepat lalu menghapusnya. Saat aku mendekat, layar ponsel selalu terkunci. Aku tidak bertanya. Aku masih ingin menjadi suami yang percaya. Suatu sore, aku memberanikan diri menjemputnya di kantor. Bukan karena curiga, aku hanya rindu. Dari seberang jalan, aku melihatnya tertawa. Tawanya lepas. Di sampingnya berdiri seorang pria. Mereka berbicara dekat. Terlalu dekat untuk sekedar rekan kerja yang biasa. Hatiku berhenti sejenak. Aku tetap melakukan semua hal yang biasa kulakukan. Bangun pagi, membersihkan rumah, menyiapkan makan sederhana, menunggu dengan sabar. Tidak ada yang berubah dari sikapku, setidaknya menurutku. Tapi rupanya, kesetiaanku sudah tidak lagi terlihat sebagai usaha. Ia berubah menjadi sesuatu yang dianggap biasa. Bahkan, mungkin dianggap beban. Nisa mulai sering pulang larut, tanpa penjelasan panjang, tanpa rasa bersalah. "Mas, ngapain aja di rumah?" tanyanya suatu malam. Nada suaranya datar. "Cari kerja, bersih-bersih," jawabku jujur. Ia mendesah pelan, desahan yang lebih menyakitkan daripada teriakan. "Mas, aku capek," katanya. "Capek pulang ke rumah tapi rasanya kayak nggak ada apa-apa." Kalimat itu menghantamku. Aku ingin bertanya, apa yang kurang? Aku ingin berkata, aku masih di sini. Tapi sebelum aku sempat bicara, Nisa melanjutkan. "Aku butuh suami yang bisa diandalkan, bukan yang cuma ada." Aku menatapnya lama. Kata "ada" terdengar begitu kecil. Padahal selama ini, itulah satu-satunya hal yang masih bisa kuberikan sepenuhnya. Aku tidak membela diri. Aku tahu kondisiku sedang lemah. Tapi di dalam hati, ada bagian diriku yang mulai retak. Malam itu aku duduk sendiri di ruang tamu, mendengar suara hujan di luar. Aku bertanya pada diriku sendiri, sejak kapan kesetiaan tidak lagi cukup? Hari-hari berikutnya, ucapan-ucapan kecil itu semakin sering muncul. Harusnya bisa lebih usaha. Lihat suami orang lain. Kamu terlalu nyaman jadi begini. Setiap kalimat itu seperti mengikis sisa percayaku pada diriku sendiri. Aku mulai merasa bersalah atas hal-hal yang tidak sepenuhnya bisa kukendalikan. Suatu malam, aku memberanikan diri bicara. "Aku tahu aku lagi jatuh, tapi aku nggak pernah niat ninggalin kamu. Aku lagi berusaha." Nisa tertawa kecil. Bukan tertawa bahagia, tapi tertawa yang lelah. "Berusaha itu butuh hasil, Mas. Bukan cuma niat." Disitulah aku sadar, kesetiaanku tidak lagi dihitung sebagai pengorbanan.
ia hanya dilihat sebagai kegagalan yang berkepanjangan. Aku mulai tidur lebih awal, bukan karena mengantuk, tapi karena aku tidak ingin mendengar percakapan yang akan melukai lagi. Aku mulai menghindari tatapannya, karena di sana aku tidak lagi melihat cinta, hanya penilaian. Dan di tengah semua itu, aku tetap setia, tidak pernah meninggikan suara, tidak pernah menuduh, tidak pernah mencari pelarian. Aku tidak tahu bahwa kesetiaanku yang diam itu justru membuatku semakin sendirian. Dan bahwa sebentar lagi, aku akan mendengar kata-kata yang benar-benar menghapus posisiku sebagai suami. Setelah malam itu, rumah terasa seperti ruang tunggu yang tidak pernah memanggil namaku. Kami masih tinggal di atap yang sama, tapi hidup di dunia yang berbeda. Nisa berbicara seperlunya. Aku pun berhenti bertanya. Aku tidak lagi menunggu. Aku hanya ada. Suatu sore, aku duduk di teras, menatap langit yang mulai gelap. Aku sedang mengisi formulir lamaran kerja, lagi. Tanganku gemetar, bukan karena dingin, tapi karena lelah yang tak kunjung selesai. Nisa pulang lebih awal hari itu. Ia duduk di depanku, tidak langsung bicara. Aku tahu, ini bukan percakapan biasa. "Mas," katanya akhirnya, "kita perlu bicara." Aku mengangguk. Dadaku sudah bersiap untuk hal terburuk, entah kenapa. Aku udah lama gak bahagia, katanya, dan aku gak mau bohong lagi. Aku diam. Aku ingin mendengar semuanya, walau aku tahu setiap kata akan melukai. Aku dekat sama orang lain. Kalimat itu jatuh begitu saja. Tidak ada air mata, tidak ada suara bergetar. "Sejak kapan?" tanyaku pelan. "Sejak kamu mulai berubah," jawabnya jujur, terlalu jujur. Aku menunduk. Aku ingin membantah. Aku ingin berkata bahwa aku berubah karena keadaan, bukan karena kemauan. Tapi semua itu terasa tidak lagi penting. "Kamu selingkuh?" tanyaku. Ia menggeleng. "Belum. Setidaknya tidak seperti itu. Tapi aku nyaman. Aku didengar. Aku merasa dihargai." Aku tersenyum pahit. Hal-hal yang dulu kuberikan saat aku masih kuat. "Namanya Dian?" tanyaku. Nisa terkejut. "Kamu tahu?" Aku lihat, jawabku singkat. Aku cuma gak mau percaya. Sunyi kembali turun. Kali ini lebih berat. "Aku gak niat nyakitin kamu, Mas," katanya. "Aku cuma capek." Aku mengangguk. Aku lelah juga. "Apa kamu masih mau bertahan?" tanyaku, pertanyaan terakhir yang kupunya. Nisa menatapku lama. Untuk pertama kalinya, aku melihat kejujuran penuh di matanya. "Aku gak tahu," jawabnya. Dan itu jawabanku. Jawaban itu lebih menyakitkan daripada kata tidak. Karena harapan yang menggantung adalah luka yang dibiarkan terbuka. Malam itu aku tidur dengan tenang yang aneh, seperti seseorang yang akhirnya tahu penyakitnya, meski belum tahu apakah bisa sembuh. Kebenaran memang datang, tapi saat itu datang, cinta sudah terlalu lelah untuk menunggu. Aku selalu percaya, hidup tidak perlu mewah untuk bisa bahagia. Cukup pulang ke rumah, membuka pintu, dan tahu bahwa ada seseorang yang menungguku dengan hati yang sama. Pagi itu, seperti pagi-pagi sebelumnya, aku bangun lebih dulu dari Nisa. Jam dinding baru menunjukkan pukul 5. Rumah masih sunyi, hanya suara kipas angin yang berputar pelan. Aku duduk di tepi ranjang, menatap wajah istriku yang masih terlelap. Wajah yang dulu membuatku yakin untuk menikah. Wajah yang dulu selalu menenangkan. Aku berjalan ke dapur, menyeduh kopi hitam, tanpa gula, seperti hidupku akhir-akhir ini. Pahit, tapi harus tetap diminum. Aku menatap jendela,
melihat matahari perlahan muncul. Di luar sana dunia terus bergerak, seolah tidak peduli pada beban yang kupikul diam-diam. Sudah beberapa bulan ini pekerjaanku tidak lagi pasti. Proyek berkurang, gaji sering terlambat. Tapi setiap kali Nisa bertanya, aku hanya menjawab singkat, masih aman. Aku tidak sepenuhnya berbohong, aku hanya belum sanggup jujur. Sebagai suami, aku ingin terlihat kuat. Aku ingin Nisa tetap merasa aman bersamaku. Aku tidak tahu, justru disitulah awal aku mulai kehilangan. Saat Nisa bangun, aku sudah menyiapkan sarapan sederhana. Ia duduk di meja makan sambil memegang ponsel. Jarinya bergerak cepat di layar, matanya fokus ke sana. "Nanti pulang jam berapa, Mas?" Tanyanya tanpa menatapku. "Seperti biasa," jawabku. Kami tidak berbincang lama. Tidak seperti dulu saat obrolan kecil bisa berubah menjadi tawa panjang. Sekarang pagi hanya menjadi rutinitas, bukan lagi momen. Aku berangkat kerja dengan perasaan aneh. Bukan karena lelah, tapi karena ada jarak yang mulai tumbuh tanpa pernah kami sepakati. Di kantor, aku bekerja seperti biasa. Tertib, setia, tidak pernah absen. Aku percaya, kesetiaan pada pekerjaan dan keluarga akan selalu menemukan jalannya sendiri. Aku tidak tahu bahwa hidup tidak selalu menghargai orang yang bertahan paling lama. Sore hari, aku pulang dengan langkah pelan. Nisa belum ada di rumah. Aku duduk di ruang tamu, menunggu, seperti yang selalu kulakukan. Menunggu bukan karena aku tidak punya pilihan lain, tapi karena aku ingin ada saat ia pulang. Saat Nisa akhirnya datang, ia tampak lelah. Tapi bukan lelah yang dulu. Dulu lelahnya selalu berujung pada pelukan. Kini lelahnya membuatnya menjauh. "Kamu belum makan?" tanyaku. "Nanti aja," jawabnya singkat. Aku mengangguk. Lagi-lagi mengangguk. Malam itu sebelum tidur, aku mencium keningnya seperti biasa. Ia tidak menolak, tapi juga tidak membalas. Aku memejamkan mata dengan keyakinan bodoh bahwa semuanya akan baik-baik saja. Aku tidak tahu bahwa di saat aku masih berusaha menjaga keutuhan, hidup justru sedang menyiapkan cara paling sunyi untuk meruntuhkannya. Kami tidak langsung berpisah setelah percakapan itu. Tidak ada koper yang diseret keluar rumah. Tidak ada pintu dibanting. Justru semuanya berjalan pelan, terlalu pelan untuk sesuatu yang seharusnya menyakitkan. Kami hidup seperti dua orang asing yang sopan. Aku masih bangun pagi. Nisa masih berangkat kerja. Kami masih saling mengabari seperlunya. Tapi tidak ada lagi kata kita di antara kami. Beberapa hari kemudian, Nisa yang membuka pembicaraan. "Mas, aku pikir mungkin ini yang terbaik." Aku mengangguk sebelum kata-kata itu benar-benar selesai. Entah sejak kapan aku sudah siap mendengarnya. "Kita udah terlalu capek," lanjutnya. "Aku nggak mau hidup dengan rasa bersalah. Kamu juga nggak pantas hidup terus merasa kurang." Kalimat itu terdengar dewasa, terlalu dewasa untuk sebuah akhir. Kami duduk berhadapan di meja makan. Meja yang dulu sering dipenuhi cerita kecil dan tawa ringan. Sekarang hanya menjadi tempat keputusan besar dibuat. "Kalau kita cerai," kataku pelan, "kamu yakin?" Nisa mengangguk. "Aku yakin. Aku nggak bisa balik ke perasaan yang dulu." Aku menunduk. Aku tidak memohon. Bukan karena tidak cinta, tapi karena aku tahu cinta yang dipaksakan hanya akan melukai lebih lama. Prosesnya berjalan tanpa drama. Kami sepakat tidak saling menyalahkan di depan keluarga. Kami membagi apa yang bisa dibagi. Tidak ada perebutan. Tidak ada tangisan di ruang sidang. Saat hakim mengetuk palu, aku hanya menutup mata sebentar. Selesai. 7 tahun hidup bersama berakhir dalam satu kata. Di luar gedung pengadilan, Nisa berdiri ragu. "Mas, maafin aku." Aku mengangguk. "Hati-hati di jalan."
Itu saja. Tidak ada pelukan perpisahan. Tidak ada janji untuk tetap berteman. Kami berjalan ke arah yang berbeda, seperti dua orang yang pernah saling mengenal sangat dekat. Malam itu, aku kembali ke rumah yang kini benar-benar kosong. Aku duduk di lantai ruang tamu, menatap dinding, mendengarkan detak jam yang terlalu keras. Aku tidak marah. Aku tidak benci. Aku hanya lelah. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku menangis. Bukan karena ditinggalkan, tapi karena akhirnya aku berhenti berjuang sendirian. Tidak ada yang benar-benar siap menghadapi kesunyian setelah perpisahan. Bukan karena rumah menjadi kosong, tapi karena hidup tiba-tiba terasa tidak memiliki arah. Hari-hari pertamaku sebagai lelaki sendiri berjalan lambat. Terlalu lambat. Aku bangun tanpa alarm, tanpa alasan untuk terburu-buru. Tidak ada lagi pesan singkat yang menanyakan kabar. Tidak ada suara langkah di pagi hari. Aku duduk di dapur, menatap dua cangkir yang dulu selalu kupakai. Salah satunya kusimpan kembali ke lemari. Aku tidak tega membuangnya. Aku mulai hidup dengan ritme baru. Bangun, mandi, mencari kerja, pulang, tidur. Tanpa emosi berlebih, tanpa harapan berlebihan. Seolah aku hanya menjalankan hidup, bukan menjalaninya. Beberapa malam aku terbangun dengan dada sesak, bukan karena rindu, tapi karena rasa gagal yang belum sepenuhnya sembuh. Aku mempertanyakan banyak hal. Apakah aku terlalu diam, terlalu setia, atau memang tidak cukup? Namun perlahan aku belajar berhenti menyalahkan diriku sendiri. Aku mendapat pekerjaan kecil sebagai staf gudang. Gajinya tidak besar, tapi cukup untuk membuatku merasa berguna lagi. Untuk pertama kalinya setelah lama, aku pulang dengan tubuh lelah dan hati yang sedikit lebih ringan. Aku mulai berolahraga pagi, bukan untuk terlihat kuat, tapi untuk mengingatkan diri bahwa tubuh ini masih hidup. Aku mulai membaca buku-buku lama. Aku mulai berbicara dengan diriku sendiri tanpa rasa benci. Sesekali, ingatan tentang Nisa datang, tapi tidak lagi menusuk. Ia hadir seperti foto lama, masih berarti, tapi tidak lagi harus dimiliki. Suatu sore, aku duduk di bangku taman, memperhatikan orang-orang berlalu lalang. Ada pasangan yang tertawa, ada anak kecil yang berlari. Aku tersenyum kecil. Hidup terus berjalan, bahkan tanpa aku sadari. Dan di tengah semua kehilangan itu, aku menemukan satu hal yang tidak pernah benar-benar hilang. Diriku sendiri. Aku mungkin pernah jatuh. Aku mungkin pernah ditinggalkan. Tapi aku tidak pernah berhenti menjadi orang yang setia pada caranya mencintai. Tidak semua yang setia akan dipertahankan. Tidak semua yang bertahan akan dihargai. Ada orang yang dicintai saat kuat, namun ditinggalkan saat jatuh. Kisah ini bukan untuk menyalahkan siapapun. Bukan untuk membela, bukan untuk menghakimi. Tapi untuk mengingatkan kita semua bahwa pernikahan bukan hanya tentang bahagia, melainkan tentang bertahan bersama, bahkan saat salah satunya sedang terpuruk. Jika kamu pernah berada di posisi Arman, atau mungkin di posisi Nisa, semoga kisah ini membuat kita lebih manusiawi, lebih jujur pada perasaan, dan lebih berani menjaga, bukan meninggalkan. Terima kasih sudah mendengarkan kisah ini. Jangan lupa subscribe, like dan bagikan, agar kisah-kisah kehidupan seperti ini bisa menjadi pelajaran bersama.